Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Antoni Pangemanan STH. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang, bahkan para pemirsa yang boleh menyaksikan renungan ini, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Di saat ini, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan setia-Mu ya Tuhan Allah, yang tidak pernah berkesudahan, yang terus dinyatakan jadi bagian kehidupan kami. Sehingga pun lewat penghantaran Tuhan, kami diberi kesempatan pada saat ini untuk kembali bersiap, mendengarkan firman Tuhan, tapi juga menghayatinya dalam sebuah perenungan tentang kebenaran. Ya Tuhan Allah, kami berdoa. Sebagai manusia kami mengaku bahwa kami manusia yang terbatas. Seringkali dalam kehidupan kami melakukan dosa dan pelanggaran. Kami menyakiti hati Tuhan. Kami tidak taat dan setia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kami tidak melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Kami lalai. Kami pun didapati Tuhan melakukan dosa lewat tutur kata yang kami ucapkan, lewat perbuatan yang kami lakukan, dan lewat rancangan dalam hati dan pikiran kami. Maka saat ini Tuhan, kami datang padamu. Kami membawa segenap kehidupan kami. Kami merendahkan diri dan datang padamu ya Tuhan Allah. Berkenanlah kiranya Engkau untuk menguduskan dan melayakkan kami, sehingga Roh Kudus Tuhan boleh menguasai hati, pikiran, dan kehidupan kami, dan menuntun kami dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya lewat penghantaran Roh Kudus, firman yang akan kami renungkan bersama, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga tidak hanya menjadi kekayaan intelektual semata bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 138, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Firman Allah berkata demikian. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina,
dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah dalam kehidupan kita merasakan hari kehidupan itu terasa begitu berat? Pergumulan datang silih berganti. Tantangan-tantangan kehidupan menerpa kita ibarat ombak. Tidak berhenti. Kita mulai merasa lemah. Kita mulai goyah. Dan di saat itu pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bahtera kehidupan kita tidak karam, tidak kandas oleh hantaman, cobaan, beban kehidupan yang datang silih berganti. Karena Tuhan Allah kita menopang kita. Kasih setianya tidak berkesudahan. Sehingga kita mampu bertahan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan saja. Hal itu juga yang jadi bagian kehidupan dari pemazmur Daud. Kehidupan Daud tidaklah mudah. Ia diproses Tuhan, ia dibentuk Tuhan, tapi ia tetap dalam hal ini taat dan setia kepada Tuhan. Ia tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun kehidupannya berat, ia menemui tantangan, ujian, cobaan, tapi ia tetap dalam hal ini melekat kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Sehingga dalam gumul ia mampu untuk memasyurkan nama Tuhan. Dalam pembacaan kita dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Pada waktu pemazmur mengungkapkan nyanyian mazmur ini, kerajaan Israel belumlah mencapai puncak kejayaannya. Daud menghadapi tekanan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Dan ada kalanya harus diperhadapkan dengan pertempuran, peperangan. Tetapi tidak pernah Daud bahkan umat Tuhan orang Israel ditinggalkan atau dibiarkan Tuhan. Daud menyaksikan, tapi juga Daud mengalami bagaimana kasih setia Tuhan itu sungguh nyata, menolong di waktu kesesakan, memampukan dikala diri seolah-olah tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Sehingga Daud menyadari bahwa Allah itu luar biasa, kasih dan setianya tidak terbatas. Dan sesungguhnya kasih dan setia Tuhan itulah yang menjadi dasar dan pondasi dalam kehidupan beriman. Sehingga ditempa, dihadapkan dengan segala tantangan dan gumul. Lewat segala kasih setia Tuhan yang berlaku dalam hidup, maka umat Tuhan, Daud sendiri dimampukan Tuhan untuk terus bertahan. Sehingga Daud dapat bersyukur di dalam gumul. Dalam tekanan,
ia tetap memuliakan Tuhan. Ia percaya Allah lebih besar dari persoalannya, dari permasalahannya, dari beban kehidupannya. Maka demikian pun dengan kita. Sekiranya sekarang ini kita sedang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Pergumulan yang tidak henti-hentinya datang. Tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang tidak ada habisnya. Ingatlah tentang kasih setia Tuhan. Lihatlah dan syukurilah segala kebaikan Tuhan. Pandanglah kehidupan kita sekarang ini, bahwa sekarang ini kita ada dalam pertolongan Tuhan. Nyatanya kita dipelihara, kita memiliki kuat dan sehat, kita masih mampu bertahan bukan karena kita hebat dan kita kuat, tetapi karena Tuhan Allah kita yang dalam kasih setianya yang besar terus memampukan kita untuk dapat bertahan menghadapi segala gumul dalam kehidupan. Selanjutnya juga dalam pembacaan yang kita baca, pemazmur berkata bahwa pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Lewat pengalaman hidup yang ia saksikan, yang ia jalani setiap hari, ia mendapati bahwa ketika ia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seru doanya. Tuhan tidak membiarkan kehidupan setiap orang yang datang pada Tuhan. Kehidupan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Demikian pun dengan Daud. Sebagai pemazmur, Daud menyaksikan dan mengalami betapa luar biasanya pertolongan Tuhan diberikan dalam kehidupannya. Sehingga dengan penuh keyakinan dan dengan penuh keteguhan hati, ia percaya dan menaruhkan kehidupannya kepada Tuhan. Di tengah gumul dan tantangan, Daud percaya bahwa Tuhan sajalah satu-satunya pertolongan. Tuhan sajalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan Daud. Dan kita saksikan sendiri lewat kesaksian Alkitab, Daud diproses Tuhan. Dari seorang gembala, ia dibentuk Tuhan, ia diperlengkapi Tuhan, ia dipersiapkan Tuhan, menjadi seorang raja, bahkan seorang raja yang mampu memimpin umat Israel menjadi sebuah bangsa yang besar dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan saja. Maka saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajar dari pembacaan Alkitab di saat ini yang menjadi bagian perenungan kita. Di tengah kehidupan kita, mari kita terus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Ingatlah akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan itu adalah pondasi daripada kehidupan keberimanan kita. Dan mari kita meneladani sikap Daud yang terus bersyukur memuliakan Tuhan sekalipun ada dalam gumul, yang terus berpaut kepada Tuhan sekalipun ditempa dengan berbagai persoalan, tantangan, dan beban hidup. Dan terus meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sehingga sebagaimana Daud menikmati berkat-berkat Tuhan, kita pun percaya bahwa kita pun akan menikmati berkat-berkat Tuhan sebagaimana berkat yang dinikmati oleh pemazmur Daud. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan Allah. Sebab tak pernah berhenti dan tak pernah berkesudahan kasih, setia dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami menghadapi
banyak persoalan dalam hidup. Tantangan, gumul, beban kehidupan seringkali diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Tapi kami percaya, sebagaimana Tuhan boleh mengizinkan kami menghadapi gumul, tantangan, dan beban hidup, demikian juga Tuhan akan terus menyatakan kasih setia, memberi pertolongan, memberi kekuatan, menghantar kami dengan penghantaran Roh Kudus, sehingga tantangan, gumul, beban kehidupan yang kami hadapi tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami kehilangan pengharapan, tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, melainkan lebih membentuk kami, menempa kehidupan keberimanan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang terus bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, sehingga kami pun menjadi saksi Tuhan, yang akan terus bersyukur, memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun dalam gumul dan tantangan, bahkan beban kehidupan yang diizinkan Tuhan terjadi. Kami berdoa, ya Tuhan Allah, bagi kami sekalian, Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang, tapi juga semua kami yang boleh mendengarkan renungan ini. Tuhan berkati kami. Engkau melihat dan mengenal kehidupan masing-masing kami. Sungguh tak ada yang tersembunyi dalam pandangan mata Tuhan. Maka di saat ini kami berdoa bagi sekalian kami yang sedang menghadapi tantangan dan gumul secara pribadi. Saat ini kami menyampaikan permohonan kami, doa kami, pinta dan harap kami pada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami yang sedang lemah, Kau beri kekuatan. Kami yang sedang sedih, Kau hiburkan. Kami yang sedang berkekurangan, Kau cukupkan. Kami yang sedang ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Kami yang sedang ada dalam permasalahan finansial, permasalahan ekonomi, Tuhan sumber segala berkat akan memberkati pekerjaan kami, sehingga kami boleh dicukupkan Tuhan, bahkan diberkati Tuhan untuk pula dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Apapun keadaan kami, beban hidup yang sedang kami hadapi saat ini, kami berseru kepada Tuhan, datang pada Tuhan. Kami muliakan Tuhan, kami masyurkan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa di dalam Kristus lewat penghantaran Roh Kudus. Dan kami mengingat kasih setiamu, dan kami percaya kekuatan daripadamu akan terus menopang kami. Iman kami tidak akan gugur. Kami akan terus berakar di dalam Tuhan. Kami akan terus menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang percaya, yang menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun berdoa bagi segala usaha, kerja, mata pencaharian kami, panggilan kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati. Kami sebagai lansia diberkati Tuhan di usia lanjut. Sekalipun visi kami mulai terbatas, tapi biarlah kiranya semangat iman kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami terus jadi teladan, jadi berkat bagi anak cucu, tapi juga bagi sekalian banyak orang yang Tuhan hadirkan dalam perjumpaan dengan kami. Kami berdoa diberkati kami pun sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai pria kaum bapa, sebagai wanita kaum ibu, sebagai orang tua, dalam kami memasa depankan anak-anak, memenuhi kebutuhan hidup keluarga, diberkatilah kami. Kasih Kristus akan selalu menjadi kasih yang mengikat dan mempersatukan kehidupan keluarga kami. Keharmonisan hidup rumah tangga, bahtera hidup keluarga yang dituntun oleh Yesus Kristus sebagai nakoda, akan terus menjadi bagian kehidupan yang kami nikmati dan jalani bersama Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati kami sebagai anak-anak di tengah keluarga.
Kami sebagai anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, dalam studi kami di taman kanak-kanak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan bagi kami yang telah menekuni bidang pekerjaan, diberkatilah kami. Masa depan penuh harapan Tuhan sediakan bagi kami jadi pribadi-pribadi yang terus menaruh harap pada Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kebanggaan bagi keluarga, orang tua, terlebih memuliakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan yang kami jalani ini. Dan kami pun berdoa untuk penata layanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Sion Kanonang. Tuhan berkati baik Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Meini Kolinuk Adam, MTH, para pendeta guru agama, pelayan khusus, perangkat pelayanan yang ada diberkati Tuhan selalu. Bahkan juga segenap pemerintah yang ada di Desa Kanonang Raya ini diberkati Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan Allah, biarlah kiranya negeri Kanonang Raya ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya segala sumber daya, hasil bumi, tanah, dan apapun yang diusahakan dan dikelola, semua boleh memberi hasil yang terbaik. Bahkan bagi kami pun yang mendengarkan renungan ini, kami pun terus diberkati Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami dihadirkan Tuhan, jadi berkat. Kami akan terus memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Maka terpuji Engkau, ya Tuhan Allah, kekal selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi pinta harap kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah perenungan kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.